Selamat datang di channel kami, Bingkai Liputan. Silakan klik subscribe dan jangan lupa menyalakan loncengnya untuk mengetahui apa saja yang akan kami bagikan kepada Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki proses pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran seni budaya kali ini, kita akan mempelajari tentang aspek seni musik. Menyanyi dengan satu suara. Apa yang dimaksud menyanyi dengan satu suara? Mari kita simak materi yang akan kami jelaskan setelah ini. Baik, menyanyi dengan satu suara. Ada 3 poin yang harus kita ingat-ingat. Yang pertama ada teknik vokal, yang kedua teknik pernafasan, yang ketiga unisono. Dari 3 kata kunci ini, silakan diingat-ingat, nanti akan kita pelajari bagaimana detail dari teknik vokal, teknik pernafasan, dan unisono. Selanjutnya, bernyanyi secara unisono. Secara etimologi, kata unisono berasal dari kata uni dan sono. Uni berarti satu, sono berarti suara. Jadi, bernyanyi unisono adalah teknik bernyanyi satu suara atau satu nada dinyanyikan dalam jumlah banyak orang dan lagu-lagu daerah yang biasa menggunakan teknik ini. Bernyanyi unisono inilah yang biasa digunakan oleh orang-orang di daerah untuk menyanyikan lagu-lagu daerah mereka masing-masing yang dilakukan dengan jumlah banyak atau bernyanyi dengan berkelompok. Baik, selanjutnya berkaitan dengan teknik vokal. Teknik vokal dibedakan menjadi 3. Yang pertama artikulasi, yang kedua phrasering, yang ketiga intonasi. Artikulasi yaitu tentang cara pengucapan kata demi kata yang baik. Hal ini berkaitan dengan pengucapan huruf vokal A, I, E, dan O. Yang kedua, phrasering, berkaitan dengan aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi, kita menyanyi tidak serta-merta seenaknya untuk memenggal kalimat atau kata yang ada yang menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya, intonasi yaitu berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Di mana kita menyanyi, bagaimana melodi dari lagu itu, nada tinggi dan rendahnya harus dijangkau dengan tepat. Dan ketiga-tiganya ini sangat berkaitan dalam menyanyikan sebuah lagu. Apabila tiga-tiganya diaplikasikan dengan baik, maka kalian akan mendapatkan teknik bernyanyi yang baik pula. Selanjutnya, selain teknik vokal, maka yang lebih penting lagi adalah teknik pernafasan. Karena apa? Teknik vokal tidak didukung dengan adanya teknik pernafasan yang baik. 3 teknik vokal itu tidak akan dapat diaplikasikan dengan baik. Yang pertama ada pernafasan dada, yang kedua ada pernafasan perut, yang ketiga ada pernafasan diafragma. Pernafasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada, sudah jelas. Jenis pernafasan ini bisa dipakai untuk menghasilkan nada rendah. Namun kelemahannya, sang penyanyi akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Ya, betul. Karena apa? Nada rendah biasanya banyak mengeluarkan nafas dan akhirnya pendek. Pernafasannya kurang tinggi dan pernafasan dada ini memang sangat tidak cocok diaplikasikan untuk bernyanyi. Selanjutnya, pernafasan perut. Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk.
Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Keluar masuknya udara melalui perut ini membuat paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Akhirnya, pernapasan kurang efektif dan cenderung pendek juga, sama dengan pernapasan dada tadi. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Ya, sangat keras biasanya, karena tekanan di perut dan yang keluar di mulut, serta pernapasan yang keluar itu kurang baik. Akhirnya apa? Cenderung teriak-teriak, sangat keras, menyanyinya tidak bisa dinikmati dengan enak, tidak bisa, penjiwaannya tidak bisa kita nikmati bersama, biasanya seperti itu. Selanjutnya, pernafasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Pernapasan ini menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Pernapasan ini memang sangat cocok. Karena apa? Kita bisa mengambil kapan saja, mengambil nafas kapan saja, dan mengeluarkannya dengan perlahan. Sebanyak-banyaknya kita mengambil dan bisa di frasering yang mana kita bisa memenggal, menggunakan teknik vokal fraseringnya digunakan dan pernafasannya bisa ditarik di bagian penggalan yang mana, disitulah kita bisa memainkan diafragma dalam bernyanyi. Dan ini menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Yang keluar biasanya suara murni dan memang nafas panjang karena bisa diatur. Jadi itu 3 pernapasan yang sangat disarankan adalah pernapasan diafragma karena sangat baik dan menghasilkan suara yang murni. Selanjutnya, rangkuman. Warisan budaya Indonesia beraneka ragam memang. Lagu-lagu daerah merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang wajib kita jaga kelestariannya. Lagu daerah biasanya dinyanyikan dengan unisono, yakni bernyanyi satu suara, atau satu nada yang dinyanyikan dalam jumlah banyak. Untuk menghasilkan suara yang baik dan dapat dinikmati dalam menyanyikan sebuah lagu, organ suara perlu dipelihara. Salah satunya teknik bernyanyi, teknik vokal, dan pernapasan harus diterapkan dengan baik. Betul sekali, karena lagu daerah bagian dari salah satu budaya yang diwariskan dari nenek moyang kepada kita semua, sangat wajib untuk kita lestarikan dengan cara menyanyikan dan bagaimana menciptakan lagu-lagu daerah yang akan menjadi eksplorasi kita di masa depan. Sedangkan dalam mengupayakan suara kita menjadi maksimal dan baik untuk didengar adalah menggunakan teknik yang sudah kita pelajari tadi. Ada teknik vokal dan ada teknik pernapasan yang dua-duanya ini sangat berkaitan. Bagaimana tidak berkaitan? Karena menyanyi yang baik ketika teknik vokal digunakan dengan baik dan teknik pernapasan yang dipilih yaitu tepat. Yang menjadi rekomendasi dari materi kali ini adalah teknik pernapasan diafragma. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.